Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillahilladzi an'ama alaina bi ni'mati iman wal Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Dalam dunia pendidikan, kita akan selalu membicarakan tiga hal, yaitu tujuan pendidikan, cara atau proses mencapai tujuan pendidikan, dan yang ketiga adalah cara mengukur tingkat ketercapaian tujuan pendidikan yang telah direncanakan. Nah, cara untuk mengukur keberhasilan suatu proses pembelajaran bisa dilaksanakan melalui tes maupun non-tes. Nah, oleh karena itu, pada video ini kita akan mencoba menjelaskan dan mencoba untuk memahami mengenai tes dan permasalahan-permasalahan yang ada di dalam tes. Mudah-mudahan dari video ini kita bisa memahami apa yang akan dijelaskan. Nah, adapun capaian pembelajaran dalam materi ini adalah setelah mengikuti mata kuliah atau setelah mengikuti materi ini dan mempelajari dari video ini, diharapkan mahasiswa mampu menganalisis masalah tes. Nah, adapun materi ini diberikan untuk mahasiswa program studi pendidikan ekonomi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pasundan. Jadi mohon bisa diperhatikan dengan baik dan bisa dipahami setiap penjelasan yang akan disampaikan. Baik, yang pertama saya akan mencoba menjelaskan pengertian tes menurut para ahli. Menurut Ari Kunto, tes dapat didefinisikan sebagai alat atau prosedur yang digunakan untuk mengetahui atau mengukur sesuatu dalam suasana berdasarkan cara dan aturan-aturan yang sudah ditentukan. Adapun menurut Bukhari, tes adalah suatu percobaan yang diadakan untuk mengetahui ada atau tidaknya hasil-hasil pelajaran tertentu pada seorang siswa atau kelompok siswa. Dan menurut James, tes adalah pengukuran terencana yang digunakan oleh guru untuk mencoba menciptakan kesempatan bagi para siswanya untuk memperlihatkan prestasi mereka dalam kaitannya dengan tujuan yang telah ditentukan. Nah, dari pengertian-pengertian yang tadi sudah saya sampaikan, bisa kita simpulkan bahwa tes adalah prosedur yang sistematis, objektif, dan standar yang berupa serentetan pertanyaan atau latihan yang harus dijawab oleh peserta didik untuk menghasilkan suatu nilai yang mencerminkan tingkah laku atau prestasi peserta didik serta kemajuan belajar peserta didiknya. Nah, jadi tes ini penting dilakukan di dalam pembelajaran karena tes akan mengukur sejauh mana keberhasilan belajar yang sudah dilaksanakan oleh peserta didik dan mengukur kemajuan hasil belajar dari peserta didiknya. Jadi harus tes ini dilakukan di dalam setiap pembelajaran. Nah, setelah kita memahami pengertian dari tes dan pentingnya tes ini dilakukan, nah kita harus mengetahui juga mengenai alat tes. Nah, alat tes adalah suatu yang dapat digunakan untuk mempermudah seseorang untuk melaksanakan tugas atau mencapai tujuan secara lebih efektif dan efisien. Nah, jadi di dalam melakukan tes, kita perlu memperhatikan penggunaan alat tes agar tes yang dilaksanakan oleh kita ini bisa lebih efektif dan efisien, terutama dalam menggambarkan kemajuan belajar dari peserta didiknya. Nah, adapun ada dua teknik evaluasi yang akan kita pelajari dalam video ini, yaitu yang pertama teknik tes dan teknik non-tes. Nah, kita akan coba bahas satu persatu. Apa itu teknik tes dan teknik non-tes. Nah, yang pertama adalah teknik tes.
Tes adalah alat atau prosedur yang dipergunakan dalam rangka pengukuran dan penilaian yang dapat berupa pertanyaan, perintah, dan petunjuk yang ditujukan kepada peserta didik untuk mendapatkan respon sesuai dengan petunjuk tersebut. Nah, dengan tujuan untuk mengukur tingkat kemampuan seseorang atau mengungkap aspek tertentu dari orang yang dikenai tes. Nah, tes ini dapat dilakukan baik secara verbal ataupun di atas kertas ya dalam lembar jawabannya ataupun di komputer gitu ya melalui perangkat yang ada di dalam komputernya atau di area yang telah ditentukan yang mengharuskan peserta didik untuk menunjukkan atau melakukan serangkaian keterampilan. Nah, tes ini juga sangat bervariasi ya, baik dalam gaya melaksanakan tesnya, lalu dalam ketelitiannya, dan juga persyaratan-persyaratan dalam melakukan tes ini. Ya, nah itu yang harus kita pahami mengenai teknik tes. Nah, lalu yang kedua ada teknik non-tes. Menurut Wiono dan Sunarni mengatakan bahwa teknik non-tes adalah teknik evaluasi yang menggunakan alat dan atau instrumen non-tes dalam mengumpulkan data seperti observasi, wawancara, kuesioner, skala sikap, daftar checklist, dan sejenisnya. Non-tes adalah prosedur penilaian yang ditujukan untuk menilai hasil belajar dari aspek tingkah laku seperti menilai aspek afektif dan aspek keterampilan atau psikomotorik. Nah, sebagai teknik penilaian yang dilakukan tanpa menggunakan tes, sehingga teknik ini dilakukan lewat pengamatan secara teliti dan tanpa menguji secara langsung peserta didiknya. Nah, non-tes biasanya dilakukan untuk mengukur hasil belajar yang berkenaan dengan soft skill, terutama yang berhubungan dengan apa yang dapat dibuat atau dikerjakan oleh peserta didiknya dari apa yang sebelumnya sudah diketahui atau dipahaminya. Nah, jadi bedanya itu ya antara tes dan non-tes. Kalau tes ada pertanyaannya, ada latihannya, ada instruksi-instruksi yang diberikan kepada peserta didik ya untuk mengisinya, baik dilakukan secara verbal, terus dilakukan menuliskan jawaban di dalam kertas ataupun menggunakan komputer. Sementara non-tes ini mengukur tidak secara langsung peserta didiknya atau peserta didiknya yang menjawab, tetapi lebih kepada guru yang melakukan pengamatan. Ya, karena non-tes ini digunakan untuk biasanya menilai soft skill ya, baik itu tadi sikap ataupun keterampilan dari peserta didiknya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan tes ditinjau dari segi pelaksanaannya. Nah, tes terdiri dari 3 jenis, dilihat dari segi pelaksanaannya. Yang pertama adalah tes tertulis atau written test, yaitu alat penilaian yang harus dijawab oleh peserta didik. Tes tertulis merupakan tes di mana soal dan jawaban yang diberikan kepada peserta didik dalam bentuk tulisan. Nah, dalam menjawab soal, peserta didik tidak selalu merespon dalam bentuk menulis jawaban, tetapi dapat juga dalam bentuk yang lainnya seperti memberikan tanda, kayak contoh di PG gitu ya, apakah disilang atau dilingkari gitu. Mewarnai, menggambarkan, dan lain sebagainya. Nah, tes tulis merupakan suatu tes yang menuntut siswa memberikan jawaban secara tertulis. Nah, ada 2 macam ya dalam tes tertulis ini. Ya, atau ada 2 teknik dalam melakukan tes tertulis ini. Yang pertama adalah tes bentuk uraian, yaitu semua tes yang pertanyaannya membutuhkan jawaban dalam bentuk uraian. Nah, pengertian tes uraian bisa diartikan juga adalah butir soal yang mengandung pertanyaan atau tugas yang jawabannya atau pengerjaan soal tersebut harus dilakukan dengan cara mengekspresikan pikiran peserta tes secara naratif atau deskriptif. Nah, ciri khas tes uraian
ialah jawaban terhadap soal tersebut tidak disediakan oleh orang yang mengkonstruksi butir soal atau oleh guru, tetapi langsung dikerjakan oleh peserta tes. Nah, peserta tes bebas untuk menjawab pertanyaan yang diajukan. Nah, setiap peserta tes dapat memilih, menghubungkan, dan menyampaikan gagasan dengan menggunakan kata-katanya sendiri. Ya, tetapi harus sesuai dengan apa yang ditanyakannya, konsep apa yang menjadi pertanyaan. Nah, itu adalah tes bentuk uraian. Nah, untuk lebih jelasnya dalam menyusun atau bagaimana menyusun tes bentuk uraian, itu kita akan dijelaskan pada video pembelajaran berikutnya. Sekarang minimal saudara harus mengenal terlebih dahulu konsepnya terlebih dahulu ya. Nah, yang kedua dari tes tertulis ini adalah tes bentuk objektif, yaitu semua tes yang mengharuskan peserta didik memilih di antara kemungkinan-kemungkinan jawaban yang telah disediakan, memberi jawaban singkat atau mengisi jawaban pada kolom titik-titik yang telah disediakan. Nah, adapun contoh-contoh dalam tes bentuk objektif ini antara lain seperti pilihan ganda atau multiple choice, lalu ada dua pilihan, misalkan benar dan salah, ya dulu pernah atau sering kita menemukannya, apalagi ketika mengerjakan LKS ya. Nah, menentukan benar dan salah, menentukan ya atau tidak. Lalu juga tes objektif bisa juga dengan menjodohkan atau matching test gitu ya. Jadi nanti ada dua tabel ya. Tabel yang pertama pernyataan ya atau pertanyaannya, tabel yang kedua itu jawabannya. Nah, nanti diminta untuk menjodohkan. Lalu isian singkat atau melengkapi ya. Nah, bedanya dengan uraian, isian singkat ini hanya melengkapi pernyataan yang diberikan gitu ya. Jadi soalnya itu berupa pernyataan, nah nanti ada jawaban yang dikosongkan. Ya. Nah, itu adalah isian singkat. Jadi tidak mengukur berpikir kritis, berpikir kreatifnya ya. Beda dengan uraian. Kalau uraian naratif, deskriptif gitu ya. Tapi kalau isian singkat ya harus benar sesuai dengan pernyataan di dalam soalnya. Nah, nanti insya Allah di video-video berikutnya kita akan mencoba untuk menjelaskan dan memahami bagaimana cara membuat tes bentuk uraian ataupun tes bentuk objektif. Nah, lalu yang kedua adalah tes lisan atau oral test. Merupakan alat penilaian yang pelaksanaannya dilakukan dengan mengadakan tanya jawab secara langsung untuk mengetahui kemampuan-kemampuan berupa proses berpikir peserta didik dalam memecahkan suatu masalah, mempertanggungjawabkan pendapat, penggunaan bahasa, dan penguasaan materi pelajaran. Nah, tes lisan dilakukan dengan mengajukan pertanyaan langsung kepada peserta didik, dan peserta didik juga harus menjawab secara langsung pertanyaan yang diajukan. Jadi pada dasarnya tes lisan ini sama dengan tes uraian, hanya perbedaannya terletak pada pelaksanaannya. Jika tes lisan dilakukan dalam suatu komunikasi langsung antara guru dan peserta didik. Nah, tes lisan juga digunakan untuk mengevaluasi hasil belajar berupa kemampuan untuk mengemukakan pendapat atau gagasan secara lisan. Nah, dalam penentuan penggunaan tes lisan harus disesuaikan juga dengan kebutuhan materi yang diajarkan. Kita pun harus memperhatikan alokasi waktu ya, sehingga apakah tes lisan ini akan memakan banyak waktu ya, karena biasanya tes lisan ini dilakukan satu persatu peserta didik gitu ya. Nah, sehingga itu memerlukan waktu yang mungkin cukup lama dibandingkan dengan tes tulis gitu ya. Kalau tes tulis dalam satu waktu semua orang bisa mengerjakan, tetapi tes lisan itu harus satu persatu ya. Jadi harus diperhatikan ketika kita ingin melaksanakan tes secara lisan. Nah, ditinjau dari jenis pertanyaan yang akan diajukan, tes lisan dapat berbentuk yang pertama pertanyaan tertutup. Nah, maksudnya pertanyaan yang biasanya dapat dijawab dengan jawaban ya atau tidak, atau dijawab dengan satu atau dua kata saja. Nah, adapun tujuannya itu hanya memberikan informasi saja,
lalu memiliki jawaban yang spesifik benar atau salahnya. Nah, umumnya tidak akan mengarah kepada diskusi atau dialog atau refleksi lebih lanjutnya. Nah, yang kedua ada pertanyaan terbuka, yaitu pertanyaan yang memungkinkan penjawab memberikan jawaban secara terbuka dan luas. Nah, adapun tujuannya dalam pertanyaan terbuka ini yaitu mengarahkan pada pemikiran yang lebih mendalam, pengetahuan prosedural, konseptual, reflektif, mengarah kepada diskusi lebih lanjut, ya, dan proses berpikir dari peserta didiknya. Nah, itu adalah tes yang kedua, yaitu tes lisan atau oral test. Nah, lalu yang ketiga adalah tes perbuatan atau performance test. Tes perbuatan adalah tes yang diberikan dalam bentuk tugas-tugas. Pelaksanaannya dalam bentuk penampilan atau perbuatan, seperti praktik, pengalaman lapangan, praktek kerja lapangan, praktek olahraga, praktek di laboratorium, praktek kesenian, dan lain-lain. Penilaian dengan tes perbuatan atau tindakan adalah tes yang disampaikan dengan bentuk lisan ataupun bisa tertulis, dan pelaksanaan tugasnya dinyatakan dengan perbuatan atau tindakan. Penilaian tes perbuatan dilakukan sejak peserta didik melakukan persiapan. Ya, jadi dari mulai persiapan atau perencanaan, lalu melaksanakan tugasnya, mengerjakannya, sampai dengan hasil akhir yang dicapainya. Tes perbuatan atau tindakan dimaksudkan untuk mengukur keterampilan peserta didik dalam melakukan suatu kegiatan. Nah, dalam tes perbuatan juga persoalan disajikan dalam bentuk tugas yang harus dikerjakan oleh peserta didiknya. Pada intinya, ada dua unsur yang bisa disajikan sebagai bahan penilaian dalam tes perbuatan, yaitu proses dan produk. Nah, pengukuran proses merujuk kepada pengukuran keterampilan dari kemahiran peserta didik untuk melakukan suatu kegiatan atau pekerjaannya. Sedangkan pengukuran produk ini merujuk kepada segi kualitas hasil dari pekerjaan yang sudah dilakukan oleh peserta didiknya. Nah, untuk melaksanakan tes perbuatan perlu dipersiapkan dua jenis alat, yaitu lembar tugas atau lembar kerja yang berisi deskripsi mengenai instruksi atau petunjuk yang jelas, sehingga peserta didik mengetahui secara tepat apa yang akan dilaksanakannya. Lalu yang kedua, lembar pengamatan yang digunakan untuk menilai tingkah laku peserta didik selama proses pelaksanaan tugas sampai kepada hasil yang dicapainya. Nah, jadi mohon diperhatikan ketika kita mau melaksanakan tes perbuatan, ya, kita harus mempersiapkan alat-alat ini, ya, yaitu lembar kerjanya atau lembar tugasnya, tentang isinya ada instruksi-instruksi atau petunjuk-petunjuk yang jelas, ya, tentang tugas apa yang harus dilakukan oleh peserta didik. Yang kedua, kita pun harus menyusun lembar pengamatan, ya, untuk menilai, untuk mengetahui apa saja yang dilakukan oleh peserta didik, baik itu di dalam proses persiapannya, dalam proses pelaksanaannya, dan juga dari hasil yang sudah dikerjakan oleh peserta didiknya. Nah, selanjutnya kita akan juga melihat tes ditinjau dari segi fungsinya. Nah, tes ditinjau dari segi fungsinya yang pertama adalah tes seleksi. Nah, tes ini dilaksanakan dalam rangka pengujian dan pemilihan calon peserta didik yang tergolong paling baik dari sekian banyak calon yang mengikuti tes. Lalu yang kedua ada tes awal. Nah, tes ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetahui sejauh manakah materi atau bahan pelajaran yang akan diajarkan telah dapat dikuasai oleh para peserta didiknya. Biasanya tes awal ini disebut juga dengan pretest, gitu ya. Lalu yang ketiga ada tes akhir atau biasa disebut dengan post-test, yaitu tes akhir dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetahui apakah semua materi pelajaran tergolong penting itu sudah dikuasai dengan sebaik-baiknya oleh para peserta didik atau belum, ya. Jadi penting dalam tes akhir atau post-test juga
Jadi proses pembelajaran yang sudah dilakukan itu sudah bisa dicapai tidak materi ajar yang harus dikuasai oleh peserta didiknya. Nah, penting untuk melakukan tesnya. Lalu yang keempat ada tes diagnostik. Nah, tes diagnostik adalah tes yang dilaksanakan untuk menentukan secara tepat jenis kesukaran yang dihadapi oleh para peserta didik dalam suatu pelajaran tertentu. Nah, jadi dari tes diagnostik ini kita bisa melihat apa saja permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh peserta didik di dalam proses pembelajarannya. Sehingga nanti guru akan melakukan evaluasi ke depannya, memperbaikinya. Lalu yang kelima ada tes formatif. Tes formatif adalah tes hasil belajar yang bertujuan untuk mengetahui sudah sejauh manakah peserta didik telah terbentuk atau sesuai dengan tujuan pengajaran yang telah ditentukan. Nah, setelah mereka mengikuti proses pembelajaran dalam jangka waktu tertentu. Dan yang terakhir ada tes sumatif. Nah, tes sumatif adalah tes hasil belajar yang dilaksanakan setelah sekumpulan satuan program pengajaran selesai diberikan. Nah, atau contohnya seperti PTS atau PAS itu adalah tes sumatif. Kalau tes formatif ini misalkan ulangan harian, nah itu termasuk ke dalam tes formatif. Nah, jadi itu ya tes ditinjau atau dilihat dari segi fungsinya. Nah, selanjutnya saya di sini akan menjelaskan juga apa itu fungsi dari tes. Nah, secara umum ada dua macam fungsi yang dimiliki oleh tes. Yaitu yang pertama adalah tes sebagai alat pengukur terhadap peserta didik. Nah, dalam hubungan ini, tes berfungsi mengukur tingkat perkembangan atau kemajuan belajar yang telah dicapai oleh peserta didik setelah mereka menempuh proses belajar mengajar dalam jangka waktu tertentu. Jadi tes ini berfungsi sebagai untuk mengukur ya sudah sejauh mana tingkat perkembangan atau kemajuan hasil belajar dari peserta didik. Lalu fungsi yang kedua, tes sebagai alat pengukur keberhasilan program mengajar di sekolah. Nah, sebagai alat pengukur keberhasilan program pengajaran dikarenakan melalui tes tersebut akan dapat diketahui sudah seberapa jauh program pengajaran yang telah ditentukan itu bisa dicapai dan sudah dilaksanakan dengan baik oleh sekolahnya. Nah, jadi selain tadi untuk mengukur peserta didiknya, tes juga berfungsi untuk apakah program yang sudah dibuat oleh sekolah ini sudah berhasil, sudah tercapai atau belum, ya. Sehingga dari tes yang sudah dilakukan ini akan mengarah kepada evaluasi, ya, evaluasi perbaikan gitu ya, ataupun penyempurnaan dari apa yang sudah dilakukan. Sehingga kedepannya diharapkan dari hasil tes ini bisa mengarahkan pembelajaran ataupun dari mulai perencanaan gitu ya, proses dan hasil belajarnya itu bisa lebih diperbaiki lagi, bisa lebih baik lagi, bisa lebih efektif dan efisien lagi. Nah, jadi itu adalah fungsi tes yang harus kita pahami. Ataupun pentingnya mengapa seorang guru itu harus melakukan atau melaksanakan tes. Baik, selanjutnya di sini saya akan mencoba menjelaskan juga tentang kelemahan-kelemahan tes. Nah, kelemahan-kelemahan tes yang saya sampaikan ini menurut dari Gilbert Sack, ya. Jadi mohon diperhatikan apa saja kelemahan-kelemahan dalam melaksanakan tes. Nah, yang pertama ada kalanya tes menyinggung pribadi seseorang. Jadi walaupun tidak disengaja, ya, seorang guru melaksanakan tes itu menyinggung pribadi seseorang, tetapi dalam tes ada kalanya itu menyinggung, ya, menyinggung pribadi seseorang atau peserta didiknya. Misalkan dalam rumusan soal atau dalam pelaksanaan tesnya ataupun dalam pengumuman hasilnya, ya. Nah, biasanya guru selalu mengumumkan hasil tesnya, ya. Nah, kadang-kadang ketika hasil tes itu diumumkan,
bisa saja terjadi peserta didik yang tersinggung. Walaupun ya harusnya jangan tersinggung ya. Itu bahan masukan atau refleksi atau evaluasi bagi peserta didiknya ketika memang nilainya di bawah KKM misalkan. Tetapi kadang-kadang bisa terjadi ketika diumumkan hasilnya itu ada peserta didik yang merasa tersinggung walaupun nilainya kecil dan nggak mau gitu ya diketahui oleh orang lain mah. Nah itulah mengapa salah satu kelemahan tes ini yaitu menyinggung pribadi seseorang atau peserta didiknya. Lalu yang kedua, tes menimbulkan kecemasan sehingga mempengaruhi hasil belajar yang murni. Nah, tidak dapat dipungkiri bahwa tes akan menimbulkan suasana khusus yang mengakibatkan hal-hal yang tidak sama antara orang yang satu dengan orang lainnya. Besar kecilnya kecemasan mempengaruhi murni dan tidaknya hasil belajar. Peserta didik yang kurang pandai mempunyai kecemasan yang lebih besar dibandingkan dengan anak yang berkemampuan tinggi. Kebiasaan terhadap tipe tes dan pengadministrasiannya dapat mengurangi timbulnya kecemasan dalam tes. Nah, dalam kecemasan yang tinggi, peserta didik akan mencapai hasil baik jika soalnya itu hanya bersifat ingatan saja. Tetapi hasilnya tidak akan baik jika soalnya itu berdasarkan pemikiran yang mendalam, ya, atau misalkan contohnya berpikir kritis gitu ya. Nah, itulah yang menyebabkan tes ini dapat menimbulkan kecemasan, ya, sehingga akan mempengaruhi dari hasil belajar murninya dari proses pembelajarannya gitu. Karena kadang-kadang ketika akan dilaksanakan tes ada rasa cemas gitu ya, takut gitu ya. Takut nilai kita jelek, takut nilai kita di bawah KKM, sehingga itu akan mempengaruhi hasil belajar yang telah dilaksanakan oleh peserta didiknya. Lalu yang ketiga, kelemahan-kelemahan tes adalah tes mengkategorikan peserta didik secara tetap. Nah, biasanya dengan mengikuti hasil tes, kadang-kadang orang itu membedakan dan mencap kepada peserta didik menurut kelompok atau kategorinya. Misalkan, si A ini termasuk orang yang pandai, atau orang yang sedang, atau bahkan orang yang B aja. Gitu. Ya, sehingga ketika itu sudah didapatkan di awal, maka sangat sukar sekali guru untuk mengubah predikat tersebut. Ya, jadi guru sudah bisa mengkategorikan, oh ini yang pintar, oh ini nih yang B aja gitu ya. Nah itu sudah bisa dikategorikan seperti itu, ya. Kecuali di dalam tes selanjutnya ada perbedaan yang sangat mencolok, gitu ya. Misalkan jadi berbalik ke hasilnya, atau misalkan jadi hasil yang misalkan peserta didik yang B aja jadi bagus gitu. Nah itu mungkin bisa menghilangkan kategori tersebut. Tetapi tetap biasanya seorang guru itu selalu ada kategori-kategori ya di dalam di siswanya gitu. Mana siswa yang termasuk yang pintar, mana siswa atau peserta didik yang B aja gitu. Apakah boleh? Sebetulnya bisa, tetapi bukan untuk menjustifikasi siswa ini atau peserta didik ini B aja atau tidak pandai atau tidak pintar gitu ya. Tetapi dalam mengatur suasana belajar di dalam kelasnya. Ya, misalkan di dalam pengelompokan. Ya, dalam pengelompokan itu kita bisa mencampurkan antara peserta didik yang pandai, yang rajin, gitu, yang pintar dengan peserta didik yang B aja lah gitu lah, yang sedang gitu ya, sehingga nanti peserta didik yang sedang, yang B aja itu bisa termotivasi ya, karena pengaruh dari teman sebaya ya, teman yang mungkin lebih rajin ataupun lebih pintar ataupun lebih pandai gitu. Nah itu adalah mengapa tes itu disebut mengkategorikan peserta didik secara tetap. Lalu yang keempat, kelemahan-kelemahan tes adalah tes tidak mendukung kecemerlangan dan daya kreasi peserta didik. Nah, dengan rumusan soal tes yang kompleks, kadang-kadang peserta didik yang kurang pandai melihat pada kalimat secara sepintas saja.
Nah, cara ini boleh menjadi menguntungkan karena waktu yang disediakan tidak banyak habis terbuang. Nah, siswa yang pandai karena terlalu hati-hati mempertimbangkan susunan kalimatnya, itu bisa terjebak pada suatu butir tes dan mereka akan kehabisan waktu. Ya, makanya salah satu kelemahan tes ini tidak mendukung kecemerlangan dan daya kreasi siswanya. Ya, karena ya waktunya yang terbatas juga. Gitu. Nah, peserta didik yang biasanya rajin itu mereka akan menyusun kalimatnya dengan baik, memperhatikan penyusunan kalimatnya gitu, ya. Lalu mendeskripsikannya dengan apa ya? Dengan panjang gitu ya. Ya, penjelasannya gitu karena mereka memahaminya. Nah, itu kadang-kadang malah akan kehabisan waktu gitu ya. Maka tes ini tidak bisa mendukung kecemerlangan ya ataupun daya kreasi dari peserta didiknya. Dan yang kelima, yang terakhir, kelemahan-kelemahan tes menurut Gilbert Sachs adalah tes hanya mengukur aspek tingkah laku yang sangat terbatas. Nah, manusia mempunyai seperangkat sifat yang tidak semuanya tepat diukur melalui tes. Nah, tingkah laku sebagai cerminan dari sifat-sifat manusia ada kalanya lebih cocok diketahui melalui pengalaman secara cermat. Nah, beberapa sifat yang lain mungkin juga perlu diukur dengan berbagai instrumen yang bukan dari tes gitu ya. Jadi tes ini hanya bisa mengukur dari sudut pandang pengetahuannya saja. Tetapi untuk aspek-aspek yang lain itu tidak bisa dilakukan melalui tes. Makanya salah satu kelemahan tes jadi hanya mengukur aspek yang sangat terbatas saja. Nah, itu adalah kelemahan-kelemahan tes menurut Gilbert Sachs yang perlu kita pahami bersama dan perlu kita cari solusi bagaimana untuk mengatasi kelemahan-kelemahan tes tersebut. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan juga ciri-ciri tes yang baik. Nah, sebuah tes dikatakan baik sebagai alat pengukur harus bisa memenuhi persyaratan-persyaratan tesnya. Adapun persyaratan-persyaratan ataupun ciri-ciri tes yang baik, yang pertama itu adalah validitas. Nah, perlu dipahami oleh kita terlebih dahulu arti dari istilah validitas dengan valid. Validitas merupakan sebuah kata benda, sedangkan valid merupakan kata sifat. Jika data yang dihasilkan oleh instrumen benar dan valid sesuai kenyataan, maka instrumen yang digunakan juga valid. Nah, sebuah tes disebut valid apabila tes itu dapat mengukur apa yang hendak diukurnya. Ya, jadi valid apa yang akan diukurnya harus sesuai gitu ya. Itulah dikatakan tes itu baik gitu ya, karena memiliki validitas yang baik. Lalu yang kedua adalah ciri-ciri tes yang baik memiliki reliabilitas. Reliabilitas merupakan kata benda, sedangkan reliable merupakan kata sifat atau kata keadaan. Nah, tes dikatakan dapat dipercaya jika memberikan hasil yang tetap apabila diteskan berkali-kali. Sebuah tes dikatakan reliable apabila hasil-hasil tes tersebut menunjukkan ketetapan. Dengan kata lain, jika kepada para peserta didik diberikan tes yang sama pada waktu yang berlainan, maka setiap peserta didik akan tetap berada dalam urutan atau rankingnya yang sama dengan kelompoknya. Nah, jika dihubungkan dengan validitas, maka kalau validitas itu adalah ketepatan, nah sedangkan reliabilitas itu adalah ketetapan. Ya, mohon diperhatikan dengan baik. Validitas adalah ketepatan dalam melaksanakan tesnya, sedangkan reliabilitas adalah ketetapan dalam melaksanakan tesnya. Lalu yang ketiga adalah objektivitas. Ciri-ciri tes yang baik adalah memiliki objektivitas. Nah, sebuah tes dikatakan memiliki objektivitas apabila dalam melaksanakan tes tidak ada faktor subjektif yang mempengaruhinya. Jika reliabilitas menekankan ketetapan dalam hasil tes, nah ada dua faktor juga yang mempengaruhi subjektivitas dari semua tes, yaitu bentuk tesnya dan penilaiannya. Faktor-faktor yang mempengaruhi subjektivitas antara lain kesan penilai terhadap peserta didik, lalu tulisan dari peserta didik, bahasa yang digunakan, waktu mengadakan penilaian, dan ada juga kelelahan dari diri peserta didiknya itu yang akan menyebabkan
seorang guru akan menilainya secara subjektif, gitu ya. Seperti yang sudah saya sampaikan dalam video sebelumnya. Ketika guru memeriksa orang yang pertama dengan orang yang terakhir, itu tingkat objektivitasnya akan berbeda gitu ya. Kalau yang pertama biasanya guru akan lebih teliti lagi ya, karena awal masih semangat untuk memeriksa. Tetapi kalau sudah peserta didik yang terakhir, karena lelah, capek, kadang-kadang guru sudah tidak memperhatikan kalimatnya seperti apa, jawabannya seperti apa. Nah, itu adalah penilaian dipengaruhi subjektivitas gitu ya. Nah, agar dapat menghindari atau mengurangi unsur subjektivitas yang tadi sudah saya sampaikan ya dalam penilaiannya, maka penilaian itu harus dilaksanakan dengan membuat pedoman ya. Pedoman pensekorannya. Sehingga mau dalam kondisi apapun, kita akan melihat jawaban peserta didik disesuaikan dengan pedoman pensekorannya. Ya. Nah, nanti di penjelasan-penjelasan berikutnya kita akan mencoba memahami tentang bagaimana menyusun pedoman pensekoran. Ya, sehingga nanti dalam menyusun penilaian, dalam menyusun tes, itu perlu juga kita menyusun pedoman pensekorannya. Lalu yang keempat, ciri-ciri tes yang baik yaitu praktikabilitas atau praktis lah. Maksudnya adalah tes itu harus mudah dilaksanakannya. Misalnya tidak menuntut peralatan yang banyak dan memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk mengerjakan terlebih dahulu bagian yang dianggap mudah oleh siswa. Lalu praktikabilitas ini juga mudah dalam pemeriksaannya. Artinya bahwa tes itu dilengkapi dengan kunci jawaban maupun pedoman pensekorannya. Nah, untuk soal bentuk objektif, pemeriksaannya itu akan lebih mudah dilakukan jika dikerjakan oleh siswa dalam lembar jawabannya dibandingkan dengan tes subjektif gitu ya. Itu akan sukar gitu. Tetapi intinya sekali lagi harus ada pedoman pensekorannya atau kunci jawabannya. Sehingga ketika kita melakukan penilaian itu kita harus melihat dari pedomannya. Dan yang terakhir adalah ekonomis. Ciri-ciri tes yang baik yang terakhir adalah ekonomis. Maksudnya ekonomis di sini ialah bahwa pelaksanaan tes tidak harus membutuhkan ongkos atau biaya yang mahal, tenaga yang banyak, dan waktu yang lama juga. Sehingga tes yang baik itu ya harus ekonomis gitu ya. Nah, itulah ciri-ciri tes yang baik yang harus kita pahami. Yang jika nanti saudara akan menyusun soal tes, harus kita perhatikan kelima hal ini. Baik dilihat dari validitasnya, reliabilitasnya, objektivitasnya, praktikabilitasnya, dan ekonomisnya. Baik, itu saja penjelasan dari video ya kali ini, di materi kali ini. Mudah-mudahan apa yang sudah saya sampaikan bisa menjadi pengetahuan bagi saudara, dan mudah-mudahan apa yang sudah saya sampaikan saudara bisa memahaminya dengan baik, sehingga saudara diharapkan bisa mengimplementasikan apa yang sudah dipahaminya, terutama nanti ketika saudara menyusun sebuah tes. Kita akhiri di video ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.